bantu nih, minyak rem kan mahal ya Tom ya, jadi mendingan beli fittingan. Bener, itu gue setuju. Dia mau bangun motor, jangan kita diperbudak motor kan nggak baik. Iya tuh bener, Iya. hubungan kayak gitu tuh bener. Ada juga motor kita perbudak kan gitu. Ya, Tom, habis berapa kira-kira? Apa motor? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini salah satu sahabat gue juga yang kemarin tampil di acara Daily Showcase 2024. Jadi kemarin Daily Showcase 2024 itu kita spesial ada beberapa motor display. Untuk yang motor showcasing itu ada sekitar 70-an motor. Dan yang spesial itu ada 2 yang memang kita kerjasama dengan Pentaprima Paint dan para ownernya. Salah satunya adalah X-Max-nya Mas Tommy ini. Halo Tom, sehat Tom ya? santai. Jadi kemarin di video yang kemarin itu kita udah bahas tentang OTW buat ngecat konsep-konsepnya buat ngecat si motor ini. Dan sekarang sudah launching kemarin di Daily Showcase 2024 gitu, dengan warna, bisa dibilang ini warnanya efek ya Tom ya? Efek. Ya. Base-nya pink. pink. Kenapa pink? Kenapa pink? Karena istri gue satu suka warna pink. Gila, bertolak belakang lagi sama istri gue. Istri gue benci banget dengan mobil gue. Tapi gak apa-apa. Ini satu untuk nyenengin istri. Nggak alasan, biar aman. Biar aman, kan? Buat istri tercinta ya kan. Biar dia seneng lihat motornya di rumah. Oh, akhirnya pink. Jadi kita nggak ngomongin Bill nih ya. Ya nggak usah. Kalau saya nggak usah. Kita ngomongin motornya. Iya. Bener sih, bener. Jadi base-nya pink ya Tom ya? Biasanya pink terus ada efek-efeknya juga. Ada beberapa warna di efeknya. Iya. Satu agak-agak pink, magenta, orange gitu, hijau, biru, sama gold ya. Iya, di sini nih kalau kalian lihat dari sini nih, dari sudut pandang gua, ini ada 2 warna pantulan cahaya yang beda di sini sama sini. Itu yang bikin warnanya efek. Jadi memang kemarin ngecatnya di Dons ya. Cat di Dons dengan Pentaprima Paint. Iya, jadi memang itu hasil kolaborasi dari Dons dan Pentaprima Paint dan Mas Tommy sendiri untuk tampil di acara Daily Showcase 2024 kemarin. Jadi ini adalah salah satu pembuktian kita juga dan Pentaprima Paint kalau bila catnya itu dikerjakan dengan bengkel yang bagus dan hasilnya juga jangan jadi maksimal gitu. Betul. Jadi memang harus saling mendukung lah antara bahan yang bagus dan si bengkelnya yang bagus, painternya yang bagus. Jadinya berkualitas seperti ini gitu. Sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol sama X-Max-nya Mas Tommy, karena ini Mas Tommy banyak banget yang sudah dirubah dari X-Max-nya. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga yang lagi cari official merchandise dari Daily Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Daily Indonesia. Kayaknya masih ada hoodie aja ya. Masih ada hoodie, jadi langsung aja cek hoodie jangan sampai kehabisan, nggak sedikit banget, mudah-mudahan saya sekalian ada. Gitu. Jadi sekarang kita mulai aja tuh. Kalau kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol masalah konsep modifikasi ya. Ya. Sekarang gue mau nanya, motor ini tahun berapa? Motor ini tahun 2022. 2022? Oke, dari baru? Dari baru. Dari baru. Gue mau nanya tadi kapsulnya gimana? Kalau baru berarti bodinya standar ya? Nggak ada barang ini yang nempel dong? Nggak ada. Jadi standar ya? Standar dealer. Oke, standar dealer. Berarti kan agak jauh berubah dari standar dealer sekarang. Nggak jauh. Jauh sih enggak. Jadi Tom, pertama kali lo beli X-Max, Ya. Apa tujuan lo beli X-Max? Tujuannya jujur itu gue buat ke kantor sebenarnya. Nggak ada yang lain, cuma buat ke kantor. Cuman ya belinya agak unik aja sebenarnya. Jadi istri gue nggak tahu sebenarnya gue mau beli ini. Di satu hari istri gue itu dia lagi baking, jadi lagi ikut kelas baking. Baking kue, gue cuman ajak nyokap gue sama anak gue doang. Awalnya sebenarnya mau carinya Forza awalnya. Oke. Cuman karena di Honda Big Wing itu yang di BSD dia indennya lumayan lama, takut udah nggak nafsu. Ya udahlah kita cari ke X-Max. Muter-muter dapatnya malah di dekat rumah sendiri. Gue muter sampai selatan, rumah gue di Jakarta Barat. Muter sampai selatan, ujung-ujungnya dapet di Cengkareng juga. Oke. Di situ ada 2 warna, hitam dan hijau.
gue cuma tanya sama anakku mau warna apa. Oke. Yang penting dia suka, ya udah gitu. Dia pilih hijau lah di situ. Sudahlah, akhirnya pilihlah hijau dengan dimana istri gue nggak tahu kalau gue beli motor. Itu. Jadi tahu-tahu beberapa hari kemudian datang, ya udah istri gue jadi bisa ngomong apa-apa. Cuma bilang, ini tinggal siapa? Aku. Anaknya ini warnanya. Bener nggak bakal bisa marah. Buat jalan-jalan di komplek nih. Gitu. Jalan di komplek. Benar, pakai Vespa Sespan yang kecil itu Tom kalau buat jalan gimana tuh? Jadi lo beli hijau pertama. Hijau Dove ya. Warnanya sih hijau Dove. Emang kalau malam ngeliatnya jadi hitam yang ngantuk aja gitu. Benar. Karena Dove sih Tom ya. Iya. Kan. Terus pertama kali kan lo niatnya itu buat pergi ke kantor yang dimana motor ini memang gue juga sangat merasakan enak banget buat harian. Betul. Gitu loh. Dari niat ke kantor ini tau. Niat ke kantor ini berarti kan lo harus punya kendaraan yang reliable. Betul. Bener kok? Betul. Yang bisa nggak ribet semua segala macam gitu-gitu lah. Betul. Terus sampai lo memutuskan, nah ini kan sangat bertolak belakang dengan kebanyakan X-Max yang ada di jalanan. Oke. Bener ya? Betul. Jadi kebanyakan tuh, gue tuh berapa kali ngobrol sama orang yang pakai X-Max, ngobrolinnya cuman satu Top. Udah sampai mana mas? Betul. Naik X-Max. Touringnya sampai mana? Gue jauh banget lagi. Puncak. Jauh sih. Capek. Lumayan lah buat gue itu salah satu pencapaian lah gitu ya. Buat jauh orangnya beda-beda ya. Iya. Nggak bisa disamain. Ini tuh gue kemarin sempat ada saudara gue ngomong, yuk ke kilometer 0. Gue pikir ya udah ayo minum cincau. Oke. Ternyata sono Aceh. Jauh banget tuh. Itu kejauhan. Gue belum dulu. Iya. Gitu. Gue juga belum. Kita cerita tentang pengalamannya aja, nggak usah sampai ikut. Iya. Bener. Gue juga sih belum. Jadi jauh banget. Jadi beberapa kali Tom gue ketemu sama orang gitu ya di cucian motor segala macam gitu. Terus nanyanya selalu udah berapa mas kilometernya? Berarti kan memang dia menakar dari sudah sejauh mana lo pakai ini motor, yang dimana memang motor ini menurut gue adalah salah satu Matic yang sangat nyaman. Betul. Gitu. Enak banget sih. Bener. Nah saat ini motor lu kan sudah jauh lebih pendek dibanding dengan motor-motor bawaannya, standarnya. Standar gitu ya. Iya. Gue mau tahu Tom, apa yang bikin lo mendekin X-Max? Apa karena gue suka sih yang sebenarnya ya kan zaman dulu kan ya kita main mobil kan bareng. Aliran juga pendek. Nggak tahu sesuka itu aja ngelihat suatu benda kendaraan dipendekin tuh kesannya benda jadi panjang. Bener. Dan itu ngelihatnya enak aja gitu. Dibanding ya satu kalau tinggi gue juga nggak nyampe. Benar, gue juga sih. Iya, kan rata-rata orang yang pakai X-Max ya kecuali tinggi badannya memang udah 180 ya. Kalau kita kan Indonesia standar ya kan, nggak nyampe. Bener. Bangku dipapas-papas sampai sakit Duduk banget. di dalam bagasinya mungkin pas, enak, tapi jadi gitu, jadi kayak chopper ya kan. Iya, kan aneh banget tuh. Gitu. Nah, jadi akhirnya awal mulanya karena gua nggak nyampe, kedua pengen lah mungkin beda dari yang lain. Dan juga bukan, ya ini kan preferensi masing-masing ya. Betul. Suka dan tidak sukanya. Betul. Ya gue kurang suka sih dengan aliran alto begitu. Gitu, gue kurang suka. Pakai ban pacul tuh. Gue kurang suka, jadi gue lebih suka ini dipendekin dan cocok aja gitu ngelihatnya. Look up-nya ke Thailand juga kayaknya asik ya, warna-warni, motornya nggak yang monoton. Terus banyak yang bisa dieksplor, barang-barang Thailand juga banyak sebenarnya yang jarang ada di Indonesia, tapi sekarang memang sudah banyak sih sekarang di Indonesia barang-barang Thailand kayak gitu. Jadi kenapa mau pendek? Ya satu, karena gue nggak nyampe sebenarnya itu doang. Tapi benar teman-teman, ini bukan disclaimer ya teman-teman ya, tapi gue juga pribadi kan pas pertama kali gue pakai X-Max itu memang tinggi kan Tom. Betul. Motornya tinggi. Udah gitu tambah lagi beli jok Eropa. Betul. Tambah tinggi lagi tuh. Tapi nyaman banget. Tapi kekurangannya teman-teman mungkin yang lagi nonton yang punya X-Max ngerasain ya.
Lo kalau motor tinggi yang dimana kaki lu jinjit, refleks lu agak sedikit berkurang. Betul. Kalau tiba-tiba yang depan ngerem mendadak, gitu. Sebenarnya itu ada menurut gua ya, ada faktor safety-nya juga. Kayak gua kemarin boncengin bini gua, yang dimana jadinya motor tambah berat ya. Betul. Yang dimana mungkin ada kalian bisa tahu mana yang orang yang biasa diboncengin, mana yang nggak biasa diboncengin. Betul. Gitu. Mungkin bini gua tuh karena jarang naik motor atau nggak setiap hari naik motor gitu ya, jadi masih agak kaku nih. Ya, nggak ngikutin gitu. Itu tuh malah jadi lebih bahaya. Bahaya. Lo kakinya napaknya nggak sempurna, udah gitu dengan orang kayak gitu, jadi bahaya. Pas gue pendekin depannya, oh iya bener, ternyata bener kata Mas Tommy. Lo jadinya, gue jujur saat abis dipendekin motor agak menurut gue jadi lebih nyaman. Bukan dari kan ngomong orang pas gini, nggak mungkin motor dipendekin jadi lebih nyaman. Enggak, ini buat guanya pribadi. Betul. Guanya lebih nyaman mengendarai kendaraannya. Ya. Lebih pede, bener sih dong? Ya, sebenarnya balik lagi ke masing-masing orangnya sih, Leng. Nggak bisa dibilang, nanti pasti ada lah yang komen, mana mungkin sih pendek enak. Ya sekarang itu tinggal selera kita aja. Ada yang bilang pendek enak aja. Nyampe gue touring ke Jogja juga nyampe aja gitu. Nggak harus tinggi terus baru buat touring, enggak lah. Mau motor apapun touringnya bebas sebenarnya. Mau pendek kayak gimana juga bebas. Asal suka nyaman aja sama yang bawa. Betul. Ya yang penting kita tahu konsekuensinya. Pendek ya udah, at least pasti jeduk lah, sparkboardnya lah, apalah standarnya lah, gesek-gesek di polder apa ya, udah gitu. Iya benar-benar konsekuensinya semua. Betul. Nah, jadi kalau ngomongin masalah pendeknya nih Tom, berarti kan ada perubahan di sektor kaki-kaki dari motor ini, gitu ya. Kalau ngomongin dari depan dulu Tom, ini kan dipendekin berapa banyak dibanding standar? Gue sih kurang tahu persis setting, cuman kayaknya sih 9 apa 10 cm gitu. 10 cm. Iya, kayaknya ya. Banyak juga ya. Karena lumayan ya. Awalnya gue pakai lowering kit, gue ganti di BRN di Pasar Minggu. Terus di custom lagi, dipotong shocknya yang atas, dan gua custom lagi di Leo Adihuna. Dia yang nge-build lah motor ini. Yang nge-build motor ini, masang semua semua si Leo inilah yang masang. Nah jadi dari BRN itu mungkin ada yang di custom sama dia, entah apanya yang dipotong, gue juga kurang ngerti. Cuman intinya kata dia sih kurang lebih turunnya hampir 10 cm, 9 atau 10 cm lah kurang lebih sih begitu. Depannya gitu. Benar. Ini 10 cm teman-teman, yang dimana visual dari depan dari X-Max ini menurut gue pribadi jadi lebih galak motornya, karena motornya jadi lebih deket ke spakbor. Bener gitu sih. Lebih sopan dia Teng, kalau ngobrol nunduk enak nih. Iya kan nggak boleh ya, kan dantum gitu kan nggak boleh ya. Cuman si X-Max itu kan disetel kalau menurut gue ya, pabrikan standarnya itu belakangnya lebih pendek dibanding depan. Iya nggak sih? Karena memang motornya kan buat motor jauh ya, jadi untuk mungkin lebihnya dangak, kalau kita ngomongnya dangak. Nah, yang bikin tinggi sebenarnya itu bukan dari si shock breakernya, tapi dari bentuk dari joknya. Betul. Jadi paha kalian itu nggak bisa nutup banget. Hasilnya kalian pahanya ngebuka, yang jadinya mengurangi dari pijakan kaki. Karena memang kontur joknya pun lebar sebenarnya. Betul, itu tapi yang bikin enak gitu. Nah depan turun 10 cm Tom. Belakang kalau standarnya itu kan 350 mili. Betul. Ini gue ganti shocknya jadi 305 mili. 305 mili berarti sekitar 4,5 cm. 4,5 cm ya? Iya. Oke. Jadinya nggak nungging banget. Sebenarnya ini masih agak dengak sebenarnya. Makanya gue ada rencana mau turunin lagi depan. Oh, nggak ditinggiin belakangnya? Nggak ya? Iya. Pilihannya antara dua padahal. Antara itu ninggiin depan atau mendekin depan. Ternyata yang dipilih adalah mendekin depan. Biar lebih monggo jalan. Tapi jujur gue juga sekarang kan pakai belakang 305 juga kan. Kemarin pas pakai shock breaker yang memang buat X-Max, kelihatan banget Tom nungging. Ngerem jadi ngerosot terus segala macam saat belakangnya dipendekin. Satu lagi-lagi visual ya. Betul. Kalau ngomongin kan kita anaknya
itu banget ya, bentuk banget tuh. Jadi banget nih anaknya. ngeliatnya pas lihat cakep ya gitu, cakep dalam arti yang kayak lo bilang tuh, cakep dengan selera kita gitu. Betul. Cakep ya udah, pas ternyata ada plusnya juga menurut gue gitu. Jadi lebih nggak ngerosot lah gitu. Nah, yang depan Tom, si shock breakernya setelah di custom itu kan lu ada tambahan yang di baut Tom. Itu apaan Tom depan itu? Mana tuh, sorry? Itu yang ada tabungnya. Oh, bottom shock. Nah, bottom shock itu ganti sama atasnya atau bawahnya doang? Bawahnya doang. Jadi kalau untuk X-Max ini kan sekarang ini ada 2 sebenarnya. Ada yang upside down, ada yang bottom shock doang gantinya. Nah ini sih sebenarnya gue lebih milih ke bottom shock aja gantinya. Karena kenapa? Karena bisa dipendekin. Ya nggak tahu juga ya. Maksudnya bisa nggak sih si upside down ini dipendekin juga gue belum tahu. Cuman yang waktu di saat gue ganti itu belum ada tuh upside down dari RPD atau apapun yang sudah ada di sini sekarang. Zaman dulu cuman gantinya pakai punya Moge, copotan Moge atau apa gitu. Dan itu kayaknya agak susah ya dipendekin gitu. Jadi lebih milih si bottom shock aja. Nah, bottom shock ini berarti ada perubahan nggak Tom dari shock lu sendiri? Nggak ada sih, ini plug and play banget. Berarti memang hanya covernya doang? Yes. Dan tabungnya itu kalau nggak salah ya, orang sih udah ada anak X-Max tuh pernah ada yang belah di grup. Itu benar-benar nggak ada fungsi sebenarnya. Jadi cuman looknya doang. Oh, itu tabungnya itu tuh, tabung belakang ya? Sama klikernya juga berarti? Iya, betul. Oke, tapi bagusnya adalah si apa namanya nih? Bottom shock ini sudah sama bracket kaliper. Betul. Yang dimana jadinya cakep. Jadi kalau kalian mau ganti bottom shock harus disesuaikan dulu sih kalipernya. Karena ini kalipernya pitch-nya berapa tuh? 100. Iya. Jadi ini si aksial, ini radial, aksial, radial. Kalau radial itu ada ukurannya 100 sama 108. Biasanya motor-motor Jepang itu di 108, motor-motor Eropa biasanya di 100. Yeah. Tapi kalau X-Max ini ternyata di pitch-nya 100 dari si bottom shock-nya. Jadi kalian nggak usah beli lagi si bracket caliper kalau udah pakai si bottom shock ini. Yeah. Satu berarti ini looks ya Tom ya, looks. Sama bracketnya nggak usah pakai baut karena udah bolt on dari si bottom shock-nya. Tapi cakep bottom shock ini karena mengingat si shock breaker X-Max itu warnanya hitam. Sebenarnya ya balik lagi ke konsep sih sebenarnya. Kenapa gue milih ini? Karena gue mikirnya kalau gue pakai sebenarnya warnanya macam-macam. Ada yang batangnya silver, tabungnya biru, hitam apa. Adapun tabungnya batangnya hitam, tabungnya warna-warni ada. Cuman kenapa gue pilih ini? Karena gue menyesuaikan si shock belakangnya. Betul. Kemungkinan itu kan gue dulu mikirnya gue pakai Ollins yang dari X-Max punya tinggi 350, tinggal 350 ya udah karena itu gold ya udah gue depannya gue samain gold lagi. Karena lebih ke konsep doang. Kalau ditanya warnanya kenapa harus ini sih? Ya itulah jawabannya. Gue suka Tom, soalnya jadinya kalau menurut gue ya teman-teman ya, jadinya lebih berisi depannya. Iya. Sebenarnya kalau si shock breaker X-Max itu mungkin warnanya silver, mungkin motornya jadi lebih menurut gue ya lebih berisi depannya gitu loh saat ganti ini. Karena motornya gede Tom ya? Iya, betul. Motornya gede gitu, jadi si shock breaker itu hitam itu jadinya lebih kecil kan kelihatannya kan? Lebih kurus. Pas pakai ini atau pas dijadiin silver gitu, jadi kaki depannya tuh kaki depannya tuh lebih tegas lah, lebih padat gitu. Nah yang belakang kan lu bilang pertama kali pakai si Ollins X-Max yang 350. Sekarang ganti pakai apa Tom? Ini punya Aerox. Punya Aerox. Sebenarnya gue lagi nyari sebenarnya 280 sebenarnya maunya. Punya Nuvo. Cuman ya barangnya ya agak-agak ajaib ya, barangnya agak langka banget. Benar. Atau mungkin teman-teman yang mau jual. Oh malah dia jadi bisa hubungin saya dulu teman-teman. Ini 305 Aerox. Mungkin teman-teman di rumah pada banyak yang mempertanyakan. Mas Tommy, Aerox plug and play? Dibilang plug and play enggak. Ini cuman tinggal tambah ring doang atasnya, gampang kok. Tambah ring di atasnya, jadi di sela-sela sasis itu, sasis untuk shock itu dimasukin. Oh, dia lebih kecil. Ini gue pakai yang YA786. YA786. Ya. Pertanyaan kedua, Aerox dan X-Max itu berarti beda. Betul. Bener ya? Betul. Apa rasanya saat dipasang di
shock Aerox ini dipasang di X-Max? Pasti jawabannya nggak mungkin lebih enak dibanding yang 350 untuk memang peruntukan untuk X-Max, pasti ini lebih nggak enak. Oke. Cuman di gua toleransi gua pakai ini sih kayaknya mending looknya dulu deh, nggak apa-apa gua kesiksa gitu. Oke, lu nomor 1, kenyamanan nomor sekian lah ya. Tapi kan tergantung lagi teman-teman, balik lagi ke tujuan dari masing-masing orang. Betul. Lebih nggak enak, Tom? Lebih nggak enak sih ya, sebenarnya enak-enak aja tinggal buat gua. Cuman kalau teman-teman yang bawa kayaknya pada bilang, Tom belakangnya keras ya, belakangnya lari ya. Ya udahlah. Belakangnya keras malah. Katanya. Gue malah setelah gue ganti shock breaker jadi 305 dari shock breaker X-Max, malah jadi empuk. Malah jadi empuk. Sebenarnya kan berat badan kita kan beda ya Pak. Oh iya. Ya, jadi ya yang ngikutin, mungkin kalau yang berat badan dari gua atau lebih, ngerasanya empuk. Mungkin ngerasanya empuk nggak keras. Harusnya gitu. Jadi gue kemarin pas sama bini gue lebih empuk malah, Tom. Jadi saat gue mendekin pakai shock yang sekarang, yang 5305 sama kayak lo, bini gue nyaman, gue juga nyaman, jadi sama sekali nggak ada komplain jadi ya. Ya oke, berarti udah ketemu shocknya memang langsung enak gitu ya. Iya. Ini kan karena mungkin gue belum di style, belum apa. Benar. Kayak masih ada harus di adjust lagi apanya apa. Ya. Ini pun gue bener-bener shot lagi gue doang aja udah ini mah. Ngatur yang ngerti juga enggak padahal. Ya cuma namanya ada fitur kita gunain. Benar, namanya juga ada putaran kita puter deh. Ya, kita coba ya kan. Nah ini sekarang ada tambahan di belakang. Ini namanya apa, Tom? Itu namanya HPA. HPA. Orang bilangnya HPA. Hydraulic Preload Adjuster. Hydraulic Preload Adjuster. Iya. Fungsinya? Jadi tadinya untuk si pengaturan preloadnya itu pakai kunci atau batang yang dari sama Olin. Sekarang tinggal putar doang. Lebih enak. Iya. Lebih dipermudah lah sebenarnya. Betul. Nah ini plug and play kah, Tom? Plug and play. Dengan si ini. Plug and play. Kebetulan gue masang sendiri. Dia dibantuin lah. Ada dibantuin sama si Koleonya juga. Di rumah dia gue pasang. Coba-coba lah, namanya kita harus tahu lah sama ini motor gimana. Betul. Coba-coba pasang, ternyata gak sesusah yang kita bayangkan. Tapi ya again, sebaik lagi gue gak tahu ini bener apa enggak masangnya. Cuman setelah gue coba ke Jogja aman gitu. Enggak ada kenapa. Enggak ada, maksudnya kayak apakah lu merasakan perubahan? Enggak sih. Enggak, sama aja. Sama aja guys. Soalnya preload itu kan buat nyetel dari keras empuk si shock breakernya, gitu kan, buat jarak mainnya, semua segala macam. Jadi saat preloadnya diputar teman-teman, PR-nya akan ketekan ke bawah. Betul. Bener ya? Betul. Cara kerjanya gitu. Iya, jadi itu buat kalau kalian biasa pakai coilover kan sama ya. Jenisnya seperti ini putar, dia nggak perlu pakai putar-putar lagi, langsung putar dari belakang. Dia akan menekan ke bawah atau ngelus ke atas. Betul. Gitu. Jadi ini depan turun 10 cm. Jadi kalau teman-teman semua ada yang mau motor yang sependek ini, depannya turun 10 cm, belakangnya kalian pakai shock breaker Aerox 305 atau NMAX New. NMAX New bisa 316 mili. Hah? Kalau NMAX New itu ukurannya 316 kok. Oh iya itu namanya? Iya. Temen gua ada yang di Jogja, Teng. Depan pakai shock fiction, batang asnya. Pakai fiction, belakangnya 280. Dibawa kembali. Namanya Ivan Choi, wong gila banget itu orang. Pakai fiction? Iya, batang shocknya pakai fiction. Stang juga? Stang enggak dong? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya, agak aneh ya kalau stangnya pakai fiction. Iya. Itu sih gila, dan dipakai boncengan sama istrinya. Oh iya? Sakit banget itu orang. Belakang 280. 280 sih berarti lebih pendek ini 2,5 cm. Iya, ya kurang lebih segitu. Ini deprok sih Tom. Kalau 2,5 cm lagi dipendekin sih deprok sih motor. Tapi penasaran sih, pengen coba. Penasaran, benar. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau nyoba, kalian mau nyoba jadi pakai 305 segala macam, tadi Mas Fahmi udah ngomong, beliin ring, berarti harus tambahin ring gitu. Jadi supaya si shocknya tuh tidak goyang kanan ke kiri. Nah, betul. Memang ada gap yang ringnya kanan kiri atau satu sisi doang? Kanan kiri. Oh, kanan kiri. Jadi pakai 4 ring untuk 2 shock kurang lebih. Oh iya. Satu shock pakai 2 kanan kiri. Gitu. Oke. Terus sama ini Mas Tommy sudah ganti warna beberapa kali. Sekarang kita masuk ke body ya teman-teman. Ya. Ganti warna berapa kali? Berapa kali Tom ganti warna? Total sama ini 4. Iya, sama ini 4. Dari mulai hijau,
Hijau ya Tom ya? Hijau tua, olive green. Iya, Iya. hijau tua olive green. Terus ke hijau yang kemarin yang Lembayung yang review. Terus sempat ganti warna gold. M4. Ya, Apa namanya? Austin Racing. Austin Racing knalpot. Austin Yellow. Austin Yellow. Maaf. Kalau ternyata gitu punya kagak jadwal pas kau sih agak susah mas santai di Austin. Bener. Iya. Austin Yellow itu juga gua cakep tuh Tom sebenarnya. Itu cakep. Yang ngerjain tapi bukan di Doni. Kalau itu ngerjain di Merbabu. Itu juga cakep tuh. Maksudnya warna-warna yang memang sekarang tuh motor udah mengarah ke warna-warna mobil sih. Betul. Pilihannya jadi lebih banyak segala macam. Ini buat temen-temen yang mau buat referensi, boleh lah cari-cari ke mobil-mobil yang mungkin premium car di luarnya. Warnanya cakep, bisa jadi pilihan kalian juga. Ya karena kebetulan kan gue megang jadi gue bisa cari di manual booknya gue yang jadi kan kerja di Mercy, jadi gue bisa tahu warna-warna Mercy apa aja. Gitu. G63 nih ntar yang keluar yang baru warna-warna apa aja, jadi gue bisa colong duluan SL apa gitu. Anjir abis colong gini kayak warna gua Gue colong duluan gitu. Tapi kalau ini pink Tom, lu terinspirasi sama apa Tom? Sebenarnya karena gue pengen coba aja buat diri gue sebenarnya. Kalau nih motor dijadiin warna pink selucu apa sih? Apa masih tetap sangar gitu apa gimana? Karena kemarin yang hijau itu menurut gua dia ganteng sih, warna hijau itu. Yang terakhir yang hijau Lembayung. Tapi begitu diaplikasikan pink ini, jujur gua agak malu sih tank pakainya. Tapi menurut gua keren. Penta pun bikin warnanya pun bagus menurut gua. Dia bisa mau apa yang saat kita konsultasi itu apa yang warna kita minta, dia bisa deskripsiin gitu warnanya apa. Memang kalau ditanya kenapa gue suka pink ini dibanding pink lain ya, gue lebih suka pink ini karena dulunya sesimpel itu sih yang dulunya gue suka minum Ultramilk. Itu doang. Jadi kayak mencari warna tuh nggak perlu dari buku dari mana. Gitu. Dengan kebiasaan zaman dulu ya. Tapi ngomongin warna berani kayak gini ya teman-teman ya, gue kan juga lumayan ya. Gue pandem gue di sekolah anak gue gentrik banget tuh ya. Ada anak SMP gitu cewek ngeliat mobil gue, manggil temennya 4 orang gitu ngeliat mobil gue, thanksin ya mobil. Tapi berarti ya tergantung tujuannya lo mau bikin apa. Betul. Kalau catchy gitu loh. Jadi catchy orang tuh yang kayak pink gitu. Orang tuh nengok iya pink. Ya udah tergantung dari tujuannya lo mau bikin kendaraan aja. Kalau ini kan udah memang di style atau di desain sama Mas Tommy buat memang catchy gitu loh, dengan barang-barang yang terpasang. Sama ini pink ketemu karbon emang cakep. Gue juga kemarin kan pink ketemu karbon. Ini juga pink efek ketemu karbon. Ini ada beberapa parts karbon. Ada si laci-laci itu karbon ya Tom ya? Iya, laci karbon. Pink, spakbor. Hampir semua sih tank body kasar, semua karbon. Oh iya. Sampai ke bagasi sampai ke jok tuh karbon. Kecuali ya di body samping pipinya ini doang nih. Ini nih? Yang depan, yang dekat logo. Oh, itu doang gue. Iya. Oh itu yang sebelah sana ya? Iya, takutnya jadi keramaian banget sih sama karbon. Bener sih. Bener. Ini gue suka sih. Tapi jadi hitam. Jadinya nggak begitu beda ya Tom ya? Betul. Cakep. Dengan berbagai macam pilihan karbon, kenapa lo milih yang twill ini? Oke, kenapa gue milih twill? Karena ini sebenarnya gue suka di Ducati, karbonnya Ducati, cuma bedanya kan dia Dove, tapi ya ini karbon ini twill. Bukan twill, plain. Oh, ya ini motif plain. Jadi yang twill dia ada lagi kalau lebih gede ya? Betul. Lebih gede. Betul. Kalau yang lebih gedenya lagi yang kotak-kotak itu namanya Speedrow. Iya. Kalau yang ini dia plain, ya lebih sebenarnya karena awalnya gini gue tuh sebenarnya nggak suka banget karbon sebenarnya. Cuma waktu ngebangun motor ini, Leo ini bilang kalau lu mau turun kontes, kayaknya harus ada karbon deh Tom, karena karbon ada penilaiannya sendiri untuk kontes. Oh iya, gue bilang masa iya.
Iya, karena kan gue juga belum pernah kontes-kontes gitu sebelumnya. Jadi akhirnya ya udahlah, lebih ke ngikut aja sama teman-teman juga pada bilang, Alfi pun bilang harus ada karbon gitu-gitu. Ya sudahlah, apa aja sih ini karbonin, gue tanya, ditunjuk ini udah semua, gue bilang ya nanggung bagasi sama Jadi ini Tom nih, ini iya, semua di kasar, semua di karbon. Iya tuh, kelinkernya gede. Kan gue bilang ya udah oke. Jadi semua body kasar kecuali yang di bawah belakang logo ini karbon. Iya betul. Iya, tapi benar jadinya mix and match-nya bagus. Sama dilengkapin sama baut-baut yang berwarna pink juga. Iya. Jadi ini baut pakai apa, Tom? Sepuhan. Enggak sepuhan ya. Ini di anodise. Ini melewati proses pencelupan beberapa kali, Tom ya? Iya. Warna kayak gini, Tom. Setelah keluar warna ini, gitu. Ini di anodise. Noda. Ini bautnya lumayan keras ya teman-teman ya. Jadi gue juga kemarin masang baut ini, kunci gue Potel 2. Iya. Ini kalau nggak kuncinya benar-benar banget sih pakai baut titanium gini sih Potel bos. Jelasin terus ya. Potel. Tapi ada beberapa jadi cakep. Jadinya memang terkonsep banget ya Tom ya. Iya. Dengan berbagai dengan warnanya yang pink ini, bautnya pun sudah sebagian besar juga warna pink. Betul. Terus ada beberapa baut memang yang plain titan di beberapa titik. Terus sama si apa namanya? Footrest ya Tom ya? Oh ya, bordesnya. Bordesnya footrestnya ini juga titan ya Tom ya? Itu titan semua. Sama si standarnya. Ya. Standar kanan kiri ya Tom ya? Standar kanan kiri. Standar kanan kiri. Terus si ini apa tuh Tom? Apa tuh? Selang radiator ya? Selang dari radiator, ya. dari water pump ya? Water pump. Dari water pump ya? Electric water pump buat naik ke atasnya. Buat water pump itu juga titanium. Tapi jadinya pas teman-teman. Biru titan gitu ketemu pink, Iya, ketemu bilet. Iya. Titan burn lah kita bilang. Ya titan burn benar karena titan itu memang aslinya warna silver ya. Warna silver. Saat di burn baru dia akan berubah warna gitu. Jadi warna biru. Jadi ada ini semua hampir semuanya Tom ya bautnya Tom ya. Hampir semua. Hampir Tapi semua. belum semua sih, dan belum sampai dalam banget. Ya, yang kali ya Iya. maksimal yang kelihatan ya Tom ya. Iya. Maksimalin ya. Iya. So, ada beberapa part juga yang menurut gua catchy juga adalah si ini cover Bak magnet. bak magnet. Ini juga bilet CNC ya Tom ya. Bilet CNC dari Thailand. Ini mereknya Tanutong. Canuto CNC. Itu juga sangat amat menurut gue ya, ini motor ini cakep banget di atas dan bawah menurut gue. Jadi si cover magnet ini kelihatan banget kan dari samping teman-teman. Ini yang tadinya warnanya abu-abu semido, Iya. jadi kayak gini. Jadi begitu. Ini sih jauh banget bikin mata tuh, wih motornya jadi clean, cakep. Jadi tadi Mas Tommy kesini ada urusan nyuci dulu teman-teman. Karena tadi hari ini kebetulan Jakarta hujan, yang dimana mohon maaf banget nih, banyak teman-teman pasti yang nanya, Mas kok nggak tes jalan? Karena kebetulan memang tadi Mas Tommy ada urusan dulu, sore, dan hujan teman-teman. Jadi kalau dari siang tadi hari ini hujan semua. Jadi tadi memang harus nyuci dulu karena gue nunggu batang bawahnya kan. Jadi kalau ini kotor nggak bisa ke expose, jadi teman-teman nggak bisa ngelihat cilengnya gitu maksimalnya. Karena memang yang paling suka itu sekarang banyak banget yang main X-Max selain bodinya kaki Kaki-kaki. ke bawah gitu loh. Itu yang dimaksimalin sekarang. Jadi karena motornya gede, kaki-kakinya yang tadi gue bilang ya, kebanyakan itu adalah warna-warna yang soft atau hitam harus segala macam. Saat dikasih warna yang pop up, jadinya motornya jadi lebih keker bawahnya. Ini terbukti nih. Kayak gitu. Sama untuk bagian CVT, copot cover CVT ya Tom ya? Copot cover CVT dulu sementara. Copot cover CVT, terus si tutup apa depan kipas? Tutup dibilangnya sih filter CVT. Apa sih cover CVT. Di depan itu diganti sama Itzalaya. Itu juga titanium juga. Iya. Kalau si filternya Tapi ya dengan syarat cover CVT yang standar X-Max yang si plastik itu harus dicopot biar bisa kelihatan. bener, bisa aja dipasang bawah jadi nggak kelihatan aja. Kelihatan. Gitu aja hitam. Yeah. Dan kebanyakan si X-Max itu memang
saat dicopot jadinya lebih berwarna karena kan tadinya hitam. Kelihatan banget gede loh. Iya. Kelihatan banget gede. Memang mungkin di desainnya memang untuk yang kayak mau mobil sekarang atau Messenger tutup gitu tercover semua. Saat ke expose dicopot covernya, dicat lagi yang bagus, terus habis itu dipasangin tutup filter itu, jadi cakep banget sih. CVT jadi nggak terlalu besar kelihatannya. Terus dikombinasiin sama Mas Tommy dengan filter atas ya Tommy. Filter atasnya kalau bahasanya anak-anak F-Flex sih filter geprek namanya. Selain ayam, tempe, tahu, ada filter juga. Bedanya nggak dijual di Gojek aja, ada loh. Gitu, Sima ada ayam lah. Gitu biasa ya. Ini filter karena gepeng. Betul, karena dia gepeng. Iya. Dibilangnya filter geprek yang tadi ya gembung dikeprek jadi gepeng. Gepeng. Tapi untuk masa dalamnya nih Tom, ini kan tadinya gede ya Tom ya. Iya. Tadinya gede terus dijadiin gepeng. Iya. Si filternya ada penggantian atau Harusnya ada penggantian, dipasang lah filter yang kayak kalau di mobil, tapi ini lebih kecil sih, filter kayak filter jamur. Cuman dia bentuknya ngerucut gitu lah. Oke. Harusnya ada dipasangin gitu, cuman gua lihat kayaknya agak ribet ya masangnya. Losin aja. Jadi nggak pakai filter, boxnya aja. Boxnya aja, jadi cuman dari TB ke Velocity udah selesai. Nyari angin sendiri aja. Biar dia nyari angin sendiri. Nunduk. Iya. Atau paling ya TB-nya hitam aja kan. Iya, kotor. Nggak ada filternya. Iya benar. Tapi jadi cakep. Bener-bener gue tuh tadinya kan memang X-Max itu dilihat dari kiri sangat amat padat ya. Betul. Ya. Saat dibikin seperti ini, menurut gue lagi nih pribadi nih, jadi lebih cakep, lebih kelihatan berwarna. Gue suka banget sih kaki-kaki yang berwarna. Terus ini arm juga udah ganti Tom ya? Arm ganti pakai Kamui. Bedanya apa Tom? Bedanya sama arm standar dari bentuk beda. Terus yang ini juga dia bahannya T6 ya? Oke, sensi. CNC gitu sih. Terus dia lebih berat sih dibanding arm standar. Lebih berat? Lebih berat. Kemarin sih sempat nimbang, memang lebih berat. Cuman nggak sampai ya segimana berat. Nggak cuma beda mungkin sekilo ya kali. Sekilo nggak nyampe lah. Berapa ratus gram gitu, ini lebih berat dibanding si arm standar. Lu ada perbedaan nggak Tom di bawahnya setelah ganti arm yang lebih berat itu? Kayaknya lebih good ya, bawahnya lebih mantep aja gitu. Oke. Dibanding pakai arm standar. Malah gue pikir karena ini armnya bolong-bolong teman-teman, itu jadinya lebih enteng. Ternyata enggak. Yang bener sih, karena ini kan yang megang ya. Kalau dibolong-bolongin doang, nggak lebih berat, akhirnya jadi merotol di jalan, ya kan? Enteng patah. Iya. Sebenarnya kan harusnya nyari arm memang yang lebih berat harusnya. Kecuali kita buat drag peruntukannya. Iya betul. Kalau kita buat touring dan segala macam harusnya kan lebih stabil ya. Lebih stabil. Gitu ya. Plug and play Tom. Plug and play. Tidak ada yang diubah-ubah, nggak ada. Iya. Paling cuman manjangin baut knalpot aja tuh biar ketemu sama. Oh ini. Iya. Oke. Pakai yang kayaknya 12 cm deh. Ininya. Bautnya. Oh, bautnya yang pakai 12 cm. Iya. Ada itu. Ya banyak lah sekarang ya. Iya, tapi udah banyak lah. Kalau baut Titan itu udah banyak banget. Makanya harganya kan nggak mahal sekarang. Iya benar. Jadi safe. Terjangkau jadinya gitu. Nah, selain dari si kaki-kaki yang tadi gue bilang, peranti pendukung paling besar di kaki-kaki itu selain dari shock breaker segala macam itu adalah velg, teman-teman. Ini velgnya pakai apa tuh? Velg ini pakai MFZ Racing. MFZ Racing. Buatan? Kayaknya tetap Taiwan ya, cuman assemblingnya Malaysia. Oke. Gitu. Bahannya aluminium biasa, cuman ditempa aja jadi force dia. Iya. Aluminium biasa tapi ditempa. Ya memang kayak bikin pedang jadi. Iya. Tapi caranya aja. Benar kan itu jadi force gitu kan, benar kan? Iya kan. Yang lainnya cetakan. Kalau dia dari besi bula ya, aluminium bula ditempa aja di pelek. Bahannya mah sama. Iya. Prosesnya aja yang berbeda. Jadi harganya lebih terjangkau. Iya. Terjangkau mengarah kemana nih? Nah ini MFZ ini yang lucu kan sempat beberapa kali gue bahas tuh. X-Max ini kan tidak rata teman-teman. Ukuran velgnya yaitu depan 15, belakang 14. Benar ya?
Lebarnya apakah sama Tom sama lebar velg standar? 3,5 4,5 ya. Lebih lebar ya? Enggak dong, sama. Sama ya? Sama. Oh, dengan kalau itu malah yang belakangnya ada aftermarket yang 5, yang nambah 0,5 inci kali ya. gue nggak tahu tuh tank. Kurang tahu. Ini sama pokoknya ukuran. Ini sama standar sama. Oke. Gitu, nggak ada yang berubah, cuman motifnya doang. Motif, Iya. sama tadi karena ditempa ya, melewati proses tempaan banyak banget yang kena tempa tuh. Jadinya lebih enteng dibanding velg standar. Lebih gitu. enteng, betul. Harganya masih Iya, masih sama-sama. sama, iya, terjangkau lah. Ini MFZ ini memang lu pilihnya dengan warna seperti ini Tom, atau memang di refinish lagi? Enggak, awalnya sebenarnya gue maunya tuh kayak gunmetal gitu. Oke. Warnanya. Cuman karena ini kan gue ngambil sendiri tank ke Malaysia. Jadi dibantu sama temen gue namanya Reno, temen gue main X-Max. Dia bantuin gue untuk chat sama orang di Malaysia tempat. Jadi domnya dia dulu dekat lah sama bengkel yang jual ini. Jadi dia sering ke sana, mungkin dia chat-chatan bagaimana di Facebook. Akhirnya dia kabarin gue, Tom ini ada velg begini. Oke. Gue pikir warnanya nggak begini. Warnanya seperti yang gue mau di foto, kelihatannya begitu. Tapi begitu gue nyampe ke Malaysia terus gue ambil ini barang, kok jadi Bronze. Iya, jadi bronze ya. Kena sinar jadi coklat atau beda. Tapi begitu gue pandangin sejam, cakapan ini deh kayak gitu. Jadi ya sebenarnya salah beli, cuman jadi bagus aja gitu. Ini seperti lipnya T37 teman-teman. Jadi warna bronze tapi warnanya warna aluminium. Iya, kalau di anodized bronze jadinya. Ya, kalau di kotaknya dia tulisannya sih titanium gold namanya. Titanium gold namanya gitu. Iya. Cakep. Warnanya juga cakep. Palangnya pun lebih sedikit dibanding velg-velg yang banyak beredar di sini. Betul. Betul ya Tom ya? Palangnya palang 5. 5 yang biasanya kan banyak beredar di sini, palangnya 6. Iya. Modelnya pun hampir mirip dengan miring palang itu agak melintir ke belakang. Iya. Terus sama kalau yang ini bedanya adalah ada got-got di bibir velgnya, ada kotak-kotaknya seperti OZ yang gas RS. Iya. Ya ini OZ 169 tank. Gitu. Ini kan kaki-kaki nih tadi velg kan Tom. Ini sekarang karena memang gue liatnya ada beberapa perubahan di kaki-kaki, banyak perubahan nih Tom. Antara lain itu adalah si kaliper. Kaliper depan itu lo pakai apa Tom? GP4 RX. GP4 RX Nickel. Iya. Brembo ya. Ini 4 pot ya Tom ya? 4 pot. Radial. Sini 100 cakep. Dengan konsep yang Cilek ini memang dipasangin kaliper nikel ini memang sip. Belakangnya juga teman-teman nggak ada pada doang. Belakangnya pakai P2 nikel juga. P2 nikel juga supaya pas lah dengan konsepnya yang shiny. Jadi kalipernya juga shiny. Kalipernya shiny juga pas lah. Kalau untuk rotor atau piringan. Piringan ini gue beli sama si Koleo. Dia bilang sih ini punya R1M ya. Apa R1 lah gitu. Ini T-Drive. Brembo juga. Brembo T-Drive. R1-nya itu pakai X-Max sekarang kali piringannya. Enggak. Jadi ada dulu. Kenapa ya? Oh, pakai piringan X-Max. Jadi sebenarnya ini tuh nggak PNP sebenarnya. Harus ada yang di adjust. Harus di adjust bagian T-Drive-nya. Jadi T-Drive-nya itu bagian yang di bawah ya Tom? Iya, yang dari piringan mau nyambung ke housing yang hitam tuh. Oke. Batang itu. Iya. Itu T-Drive-nya. Nah itu sebenarnya itu yang diganti kancing belakang yang si bautnya itu. Bautnya yang diganti biar nggak mentok sama si sama pas muternya itu kalau nggak salah sama speed sensor atau apa gitu ya. Iya, yang ada di dalam situ ya. Nah, yang dekat-dekat situlah itu biar nggak mentok. Katanya sih begitu ya, kita sih ikut aja. Jangan di tom belakangnya. Diganti. Jadi sebenarnya ini kan PNP. X-Max itu bisa pakai R25, bisa pakai MT25 punya apa segala macam itu bisa. Asal dia sama-sama. Kayaknya X-Max ini udah mengadopsi dengan si moge-moge mungkin ya. Kaki-kaki bentuk pengeremannya. Mungkin dia udah mengadopsi ke sana. Jadi ini sih nggak ada lubang yang dirubah, nggak ada. Benar-benar ya udah tiplek gitu tinggal pasang, cuma ganti baut itu doang aja udah. Mungkin lebih tebal bautnya jadinya mentok, dia ada baut yang lebih karena disnya memang lebih tebal.
dibanding di standarnya ini lebih tebal. Ini kurang lebih 4,5 mili apa 5 mili gitu. Tebelnya. Gitu. City drive itu bagian adalah yang seperti tanda panah. Iya. Itu T-drive-nya. Berarti dia kan bentuknya kayak prepaid kleman gitu ya Tom. Betul. Ya? Jadi Tomnya. Nah itu dibikin lebih tipis supaya nggak mentok karena kan ada si speed sensor tuh yang di belakang yang bolong-bolong itu. Nah itu kalau kena itu jadinya panjang sih urusan. Iya. Entah mungkin entok sama itu atau apalah, gue juga kurang tahu. Cuman ya memang pengalamannya si Leo juga di bagian pengereman dia udah lama dan bagus. Gue sudah buktikan. Ya dengan saran dia kayaknya harus diganti Tom. Oh ya udah oke, gue sih ngikut dia. Aman tuh. Aman. Nggak ada masalah kok. Ini floating kan Tom? Floating. Berisik banget malah. Berisik banget. Jadi memang untuk piringan-piringan yang memang aftermarket ya, yang sudah high end-nya, itu floating teman-teman. Gunanya adalah tidak kampas rem itu akan rata. Karena dia bukan kampas rem yang ngikutin piringan, tapi piringan Ngikutin yang bisa ngejas kanan kiri. Jadi kalau yang floating itu memang agak basic karena dia bisa main kanan kiri dan juga depan belakang. Jadi tapi ada ininya, parameternya, Ada toleransi. ada toleransinya bener. Oh udah oblak banget ya rusak, berarti jangan dipakai, bahaya gitu. Tapi itu yang floating teman-teman. Tapi kalau piringan kalian nggak floating dan bunyi, mendingan ganti. Nanti copot jadinya. Karena jadinya gue pernah lihat di YouTube karena gue kemarin sempat pakai ZX6 itu full floating Galver. Gue sempat nanya ini aman apa enggak, karena gue seumur-umur nggak pernah punya piringan yang Floating kayak begitu ya. Iya, sampai pertama kali gue beli tuh motor sampai gue matiin mesinnya, gue jalanin ke jalan rusak. Ini yang bunyi mesin atau apa? Bunyi banget ternyata si piringan. Saat gue lihat di YouTube segala macam, ternyata itu frictionnya sangat amat low. Jadi diputer roda dengan piringan floating, full floating dengan roda yang dengan tidak floating jauh sekali untuk putarannya. Betul. Yang satu tidak ada gesekan nih karena dia benar-benar bisa main nih, menyesuaikan gitu. Yang satu kan fix nih. Si kampasnya jadinya nempel terus gitu. Jadinya ada gesekan nih. Ya, makanya kadang kampas suka habis yang bagian. Habis ya. Setengah nggak rata. Nah kalau kalian pakai piringan yang floating seperti punyanya Mas Tommy ini, Brembo T-Drive ini, kalian kan 90% lah bisa dibilang rata. Habisnya. Piringannya rata, pengeremannya jadi lebih maksimal, lebih pakem. Pokoknya itu terus putaran roda juga lebih, ya maksudnya lebih loncer gitu ya, karena tidak ada gesekan kanan kiri. Jadi selain dari penampakannya yang cakep, fungsi dan itunya juga banyak. Sama, ini ukurannya berapa Top? 320. 320. Standarnya X-Max tuh kayaknya 290. Naiknya lumayan ya. Terus gitu ya. Pantas jadi padat. Padat banget kayaknya 300 deh. Sebenarnya sebelumnya gue pakai Brembo juga full floating super sport. Ukurannya 300. Cuman pas dipakai tuh kok agak kurang padat ngelihatnya. Karena gue suka yang padat-padat gitu lihatnya looknya. Jadi hasil kebetulan si Leo itu dia ada di sini. Gue coba lihat-lihat templokin kayak keren gitu. Udahlah ini aja gitu. Tapi kalau ngomongin masalah padat, lu gak kepikiran buat kanan kiri Tom? Kalau kanan kiri kayaknya terlalu overkill ya kalau buat gue ya. Karena kan cc cuma 2,5, kecuali cc udah 600 up atau udah 1000 ya mungkin butuh untuk double disc. Cuman tapi ada juga yang pakai double disc untuk touring, nyamannya mereka mungkin udah terbiasa bawa moge kali tinggi. Mereka lebih demennya ngeremnya lebih mencet dikit udah ngerem gitu. Mungkin ada yang lebih kayak gitu. Sama ada juga peruntukannya buat kontes kan juga ada tuh kelasnya. Ada kelasnya sendiri. Udah master lah jatuhnya itu. Udah beda kelasnya sama yang ini, udah beda lagi, udah jauh banget di atas. Itu mereka peruntukannya pakai double disc semua. Nah rata-rata pakai USD kalau double disc. Oh biar gampang. Biar gampang nyetupnya. Dan rata-rata kan USD itu dia pasti bracket untuk si kaliper itu kanan kiri biasanya. Betul. Nah cuman mesti balik lagi cari velgnya yang untuk double disc. Ya ada baut belakangnya nih yang buat supaya dudukan si piringannya. Ya itu kalau shock doang. Pernah gantung rotornya ora. Kertasnya di lem.
Nah, setelah pembahasan si rem itu ada naik ke atas teman-teman. Ada master karena ini motor matic, jadi master remnya kanan kiri, depan atau belakang. Master rem atas pakai apa tuh? Pakai Brembo Billet. Brembo 16 kali 16. 16 kali 16 depan kanan kiri. Kanan kiri 16 kali 16. Berarti pistonnya 16 mili. Bener? Iya. Iya, piston Iya. dalamnya. Ya? Iya. Dan lumayan susah sih nyari ini. Katanya Leo. Jadi kalau mau marahin Leo. Biasanya kan kanan itu lebih besar dibanding kiri. Ya. Ini sama, Ini sama 16 kali 16, 16 kali 16. tapi buat kiri dan kanan. Iya. Kayak bilang mungkin susah karena mungkin yang kirinya susah. Kirinya yang susah. Ya kan, biasanya kirinya lebih kecil dibanding yang kanan. Karena kalau pakai 9, dia sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 3 deh. 16 kali 16, 18 kali 16. Berapa tuh 18 kali 16? Banyak. Terus 18, 19 sama 19, 19 ada 4 tipe. Oke. Semakin tinggi angkanya, peruntukannya bukan buat bukan buat Betul. pedal kaliper. Betul. Semakin dia 18, 16 atau 18, 19 itu biasanya untuk udah 2 kaliper. Biasanya. Betul. Itu juga banyak banget mungkin teman-teman yang belum notice masalah itu ya Tom ya. Jadi saat beli master rem, oh yaudah gue paling atas aja. Ya, Enggak teman-teman. bukan. Alhasil remnya jadi bagel banget. Parah. Keras gitu loh. Jadi disesuaikan dengan spek kaliper yang kalian punya. Ya. Itu juga berpengaruh dengan minyak rem yang kalian pakai, rotornya semuanya. Jadi pas lah. Jadi kalau misalnya buat 4 pot single itu 16, 14 Maksimal gitu. di 15. Iya, itu RCS. itu kalau udah lumayan 17, LCS 19, 17, 18 itu udah buat double kaliper. Jadi hati-hati kalau beli master rem, ditanya yang benar ukurannya berapa supaya bisa dapetin feel pengereman yang maksimal yang bisa kalian dapetin dari si master rem itu. Jadi master rem billet Tom, kanan kiri. Billet. Wah, ini billet kanan kiri. Ya nggak wah. Kalau untuk si tabung minyak rem Tom, Tabung minyak rem pakai Himalaya titanium. titanium juga nih. Iya, karena kiblatnya kan ke Thailand. Jadi ya kita pakai produk-produk Thailand lah. Biar pantes aja teh. Nih sama ini kan selang rem Tom. Ada yang ke kiri itu adjuster rem ya Tom ya. Remote adjuster. Remote adjuster ya. Remote adjuster untuk rem sebelah kanan. Yang kiri nggak ada adjuster ya. Kiri nggak ada. Jadi kanan kiri gitu. Iya, nggak usah. Ngilang. Repot ya. Repot banget jadinya. Jadi rem adjuster itu gunanya untuk kalau kalian lagi berpergian jauh ataupun lagi misalnya kayak turun nih dari puncak yang dimana kan kadang-kadang suka panas ya, Ambles. Ya. Nah itu remote adjuster itu untuk Dijauhin lagi. Jadi kalian tetap dapat feel pengereman yang tadi gue bilang maksimal sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Nah itu buat adjuster ya. Gitu. Nggak usah pakai ini, nggak dari kiri kalian bisa nyetel buat yang kanan. Karena kan kalau kalian akhirnya gini, akhirnya kalian bahaya. Jadi itu gunanya remote adjuster itu. Itu selang rem pakai hel. selang rem pakai hel. Kok banyak banget Tom nih kunci-kunci Tom di selang remnya. Itu fungsinya buat apa nih? Fittingan ya. Sebenarnya peruntukannya gampang buat biar kalau kita ganti kampas rem atau nyuci kaliper biar dia nggak harus dibuka sampai ke selang terus nanti harus pompa lagi gitu-gitu loh. Oh iya. Bleeding nggak perlu bleeding. Jadi langsung aja tinggal copot dari quick release-nya, udah selesai. Minyak rem nggak bakal keluar. Minyak rem nggak bakal keluar. Jadi enak, hemat minyak rem teman-teman. Iya. Jadi mekanik kalian yang ngerjain tuh nggak perlu pakai tangan. Iya. Tol buka lagi. Lebih happy mereka. Tahan lagi lebih happy lah ya. Lebih happy. Ya ini makanya nyenengin intinya mau nyenengin mekanik. mekanik. Kamu nyenengin istri. Iya. Gitu. Anjir tadi nyenengin aja. Iya. Sama membantu nih minyak rem kan mahal ya Tom ya. Jadi mendingan beli fittingan. Bener. Itu gue setuju. Nah, itu depan belakang ya Tom ya. Iya. Depan belakang. Jadi selangnya pakai hel, fittingannya pakai HYB. HYB. Benar. Jadi sebenarnya ini dipakai buat balap teman-teman. Jadi saat kalian misalnya ada motor balap yang ke pit stop, saat ganti kampas rem, nggak ada. Lama kan, jadi akhirnya setengah jam sendiri. Ngalah. Anaknya gak usah balap katanya mending bawa. Tahan, klek. Luas lah. Sudah aktif gitu. Nah ini gunanya gitu, quick release. Jadi
sebenarnya enak buat bongkar misalnya kenapa-napa di jalan. Ya. Itu bisa misalnya lo kotor atau apa lagi jalan jauh, itu bisa buat ngebersihinnya lebih gampang tanpa ada bleeding lagi atau kita nggak ada minyak rem. Jadi minyak rem nggak usah tumpah-tumpah. Karena resiko ya teman-teman, minyak rem itu kan sifatnya korosif ya. Betul. Jadi kena Body atau part-part lain kan. Iya itu bahaya lah gitu. Jadi ini adalah jalan keluar buat kalian yang mungkin sayang sama minyak rem, sayang sama mekanik, sayang sama motornya, beli quick release ini bisa mempermudah gitu. Jadi kalau kalian mau ada komplain, kenapa sih beli quick release, sama Mas Tommy aja. Tapi ini cakep sih jadinya ya memang tetap fashion, maksudnya cakepnya dapat, fungsionalnya juga tetap ada. Betul. Jadi tetap ada. Betul. Kenapa pakai ini tetap ada gitu. Fungsi gue suka sih sama barang-barang yang seperti itu. Terus sama ban juga udah diganti Tom ya. Ban udah diganti. Ban pakai Pirelli yang Super Corsa ya. Ini cakep nih. Iya, Ini salah Super satu. Corsa. Iya, ini gue ban yang kemarin kan sebelumnya gue pakai Rolls-Royce Sport ya. Itu kan tampaknya ada lebih banyak tuh Tom nih. Iya, dan lebih lebar bannya Teng. Tuh, pas pakai ini, gue ngeliat Alfi pakai ini, gue kemarin tuh pas lagi ini baru keluar, gue bilang sama Alfi, kalau mau beli ban ini. Iya. Itu enak gak ya? Karena belum banyak yang ini kan. Enak gak, Be? Enak. Cuman ya itu Teng, boros. Cepet habis. Ya. Aduh, ampun. 5 bulan paling. Oh iya? Iya, yang belakang ya. Berat-berat. Enggak lah. Kita nggak gitu-gitu. Yang belakang 5 bulan habis. Oh ya? Udah kotak banget deh, kotak. Tapi buat gripnya enak. Gripnya enak, Hujan dong? aman. Gua ya semiring-miringnya motor segini ya, aman sih. Iya karena motor segini teman-teman nih. Iya, kan dibantu ditahan sama standar. Jadi iya, akan berbalik. Tahan standar. Amit kebalik. Kalau gue yang ngeri kalau dia kemarin kepik teman-teman, itu kan ada beberapa konblok ya. Jadi gue takut standarnya nyangkut di konblok. Jadi kayak kecong atau middle. Kayak kita amit Tom, lu jangan miring-miring amat. Tom gue bilang, gue takut standar lu nyangkut di konblok karena motornya pendek ya teman-teman. Jadi saat belok itu kan motor miring. Nah, yang pertama kali kena itu ada si standar gitu, hantem situ. Sama tadi kan si rem udah Tom. Ini gue lihat ada perubahan di sektor saklar. Iya. Kanan kiri. Kanan enggak, kalau kanan masih standar. Oh kanan standar, kiri atau ban pencatatnya? Iya, yang kanan itu gue pakai punya All New X-Max. Kanannya? X-Max Connect. Yang kiri. Oh kiri, oke. Yang kiri ya, pakai X-Max Connected punya. Kenapa? Karena sebenarnya ditawarin pakai saklarnya GS. Apa saklarnya? Pokoknya moge-moge gitu lah, copotan ting. Cuma kan gue maunya OEM, bener-bener OEM. Gue nggak tahu kalau misalkan itu barang OEM apa enggak, apa republish sampai gimana. Gue kan ngerti reinjected apa gimana. Yang pasti-pasti aja lah, yang udah pasti barangnya pasti fungsional, pasti baru, pastinya ya udah dari Yamaha, dari si X-Max Connected akhirnya gue pakai. Apakah ada penambahan fitur? Iya, karena kan gue ganti lampunya pakai bilet. Oh iya. Nah, pakai lampunya bilet, pakai 5 bilet. Terus di situ bisa diatur untuk leveling Teng. Naik lampunya, iya, yang di sebelah agak dalam, yang ada. Ya yang ada itu. Ya itu. Jadi nanti kalau gue pencet ini bisa naik, gue pencet ini bisa turun. Tergantung sesuai kebutuhan kita. Kalau touring butuhnya dalam keadaan gelapnya seperti apa, kita mau nyenter segimana, aman. Mangga Nyari mangga nih, lapar tengah hutan. Kamu tante. Aduh amit. Iya. Oh nah, gue mau tahu deh Tom, adjustnya banyak nggak Tom? Adjustnya lumayan sih, lumayan banyak. Berarti sangat membantu ya? Lumayan membantu, cuman memang ini dibilang sempurna banget belum. Jadi tapi memang si teknisi lampu gue ini, si Om Aris ini, dia udah bilang nanti gue udah ngerti nih Tom, biar nanti lu leveling. Jadi saat ini gue leveling, kalau udah kelewat atas dia akan mati lampunya. Jadi dia katanya ketemu titik apanya gitu, jadi ini bisa matiin lampu. Nah tapi dia sekarang udah ngerti nih cara untuk codingnya gimana biar itu nggak ketemu. Ya udah dia udah ngerti. Ya cuma gue belum bawa ke sana gitu. Oke, jadi kalau lu naikin tol lah. Iya tapi lumayan jauh, bisa bener-bener ke atas banget gitu. Soalnya gini teman-teman, si X-Max ini nggak tahu ya. Ini pengalaman gue. Iya. Lampunya kan bodoh sama. Waduh, bodoh sekali. Ya bodoh nih, lampunya bodoh udah gitu. Lu pendekin. Betul. Makin ke bawah. Makin parah jadinya gitu. Dan itu gue lakuin tuh.
pendekin nggak ganti lampu. Parah jadi lampunya. Gelap Gelap anjir, gelap banget. Makin dari bodoh makin bodoh nih lampu nih. Udah tadinya jauh makin deket kan. Iya. Bodoh nih. Lu nunduk kan jadinya lampu kan. Oh ini levelingnya. Mana urusannya. Udah pakai kaca bawahnya biar mantul. Ke atas. Kaca. Oh ternyata ada levelingnya ini. Ada levelingnya ini. Ya, ada leveling. Kalau yang new ada levelingnya berarti. Kalau yang new enggak, itu sebenarnya untuk dia pemilihan milih Oh, yang di speedometer yang di atas, Iya. ke bawah. Itu dijadiin leveling lah. Ini leveling lampu. Jadi ini bisa naik turun. Keren juga. Iya. Tapi bilet ini juga sangat amat membantu untuk penerangan atau Sangat banget. Karena apalagi mata gue minus ya, Ting. Ya bawa motor sore gitu, udah mau jam 7 gitu, udah parah banget sih. Apalagi ketemu malam, itu lebih parah. Cuman semenjak pakai bilet ini sih sip udah. Iya, terang banget sih. Biletnya berarti 5 atau 4 kanan kiri. Iya, tengah. Dua kanan 2 kiri, tengah 1. Warnanya RGB. Warnanya RGB. Jadi kalau corotan lampunya ya putih. Iya. Cuman devil eye. Orang sebutnya apa sih devil eye? Iya. Devil eye itu bisa diganti-ganti warnanya. Oh ya? Iya, sesuai body gue warna apa nih. Ya udah kemarin kan hijau, ya lampu hijau. Sekarang pink ya, pink. Bisa diganti. Itu ada aplikasi, nyambung ke aplikasi lah. Oh ya? Iya, jadi nanti dia taruh ada kayak modulnya di sana, itu bisa connect langsung. Kita pakai Bluetooth doang. Jadi kita buka aplikasi, sambungin Bluetooth-nya, dia ganti-ganti. Ada pilihan warnanya atau lu kayak pilihan warna banyak habis lu geser-geser sih? Lu tau kan pilihan warna bulat? Iya. Yang warna banyak? Iya. Itu dah. Pilihan warna Anjir seru abis. iya. Kayak gitu. Seru. Mahal tau? Terjangkau lah. Terjangkau. Sama kayak lu beli bola gitu. Iya, sama. Sama. Masih mahalan lampu yang ditepok mati. Gue beli bola begitu kalau ada dapat aplikasinya. Iya, itu dia belum keluarin. Coba deh nanti. Mungkin ke depannya dia keluarin aplikasinya. Iya. Aplikasi buat bayar doang sih, bukan lampunya. Peleter aja. Janganlah, gak bagus. Iya benar gak bagus ya, anjir ikutin teman-teman. Boleh. Nah itu lampunya berarti udah ganti karena memang motor ini berarti memang fungsionalnya tetap ada teman-teman. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah tadi ya mungkin teman-teman ngomong tapi fungsinya tetap dikurangin karena si pendeknya semua segala macam. Iya tapi tetap ada motornya tetap bisa dipakai teman-teman karena kemarin tadi Mas Tamido ngomong tuh yang kemarin lu ke Jogja berapa motor Tom? Ke Jogja 6 ya? 6 motor. 6 motor? Iya. Semuanya pendek? Semuanya pendek. Aman-aman ya? Aman, damai sentosa. Tuh, tidak ada kendala. Jadi memang motor ya sudah dibuktikan untuk bisa jalan jauh juga teman-teman. Iya. Gitu loh. Jadi kalau ngomongin masalah fungsional atau enggaknya mungkin banyak yang orang oh yaudah nih motor kalau motor kayak gini memang cocoknya di kontes. Enggak juga sih. Sebenarnya kan tetap motornya tetap dibawa ke sini enggak ditowing teman-teman. Iya, bawa jalan. Dibawa jalan. Lo masih suka pakai motor ini ke kantor? Masih, baru hari Senin kemarin gue pakai. Terus karena beberapa hari lalu gue masih pakai sih, Ting. Iya. Ya yang penting nggak hujan aja. Kalau Iya. hujan kasihan sebenarnya, kasihan guanya. Iya benar, beceng motor lah. Dia mau bangun motor, jangan kita diperbudak motor kan nggak baik. Iya tuh benar. Iya. Hubungan kayak gitu tuh benar. Ada juga motor kita perbudak kan gitu, ya. Kan gitu bener mah. Iyalah. Orang kayak gitu tuh. Masa? Kalau kita nanti bertanggung jawabkan apa nggak bisa bertanggung jawabkan apa? Masa kita diperbudak motor? Bener. Gitu. Nah ngomongin masalah touring, jalan-jalan semua. Biasanya kan ke performance nih Tom. Mesin ya. Ke mesin. Kan kayaknya banyak banget teman gue gitu. Udah upgrade body, upgrade mesin juga segala macam. Kayak itu apalagi yang suka touring ya Tom ya. Mungkin karena memang biar dari titik A ke titik B-nya lebih cepat gitu nyampenya dengan mungkin tidak usah ngoyo, ngegasnya semua segala macam. Ini ada upgrade Tom di mesin. Ini untuk mesin sendiri, main mesinnya nggak ada. Cuman di CVT. Gue main CVT pulinya doang. Rumah rollernya di derajatin itu gue custom di BRN. Terus udah sama TMB, ganti TMB di rimmer gedean, udah sama ECU. Udah sisanya pakai pakai Araser Super X. Sisanya nggak ada di apa-apain. Penting banget teman-teman si ECU itu karena ECU itu adalah otaknya. Betul. Jadi ECU ya sama aja kayak lo dilesin lah. Ya, Biarpun itu ya standar tapi tetap mungkin lebih enak, lebih irit, lebih optimal lah. betul. Jadi isi mesinnya.
Yang penting les jangan cabut. Cabut sangat bohong. Nah, bisa doang akhirnya habis. Orang pinter-pinter orang jadinya. Nah, ngomongin berarti si TB di remer ukurannya jadi berapa Tom? Kalau nggak salah ini 41 ya, 40,8 ya, hampir 41 lah teh. Tadinya? Tadinya, gue nggak tahu. Malah 38 kan ya. Oke. Mungkin ya segitu ya. Nggak tahu. Remer, terus sama si Ecu. Nah ini knalpot Tom. Ya. Knalpotnya gue suka banget karena satu, bahannya titanium. Ini full ya Tom yang sampai depan ya? Full. Kita leher sampai titanium. Sama yang gue suka adalah bentuknya. Kalau motor jadi gini, gue tuh sempat mempertanyakan, kok dia kenapa dia tinggi banget ya? Ternyata setiap lu motornya lu pendek, kenapa jadi makin tinggi? Betul. Iya kan, makin tinggi. Nah, si Atom Project ini juga udah tinggi. Jadi ngelihat dari samping cakep banget. Knalpotnya tuh tidak landai teman-teman. Ya. Jadi naik ke atas dengan bentuk yang seperti ini, terus ujungnya turun. Tipnya. Iya. Jadi suka banget sih gue. Ini pakai Atom Project bener Atom Project. Thailand punya. Ini kan ada beberapa versi. Betul. Ya. Atom tuh ada beberapa versi. Ini kalau nggak salah T1 ya. Apa T2 gitu. Antara T1 atau T2. Cuman ini keluaran 2023. Yang 2024-nya dia tulisan Atomnya beda. Jadi nggak ada frame sampingnya, Teng. Oh, ini ada frame. Iya. Ada frame sampingnya. Jadi cuma Atom tapi fontnya berubah. Oh, gitu. Ini Thailand tuh. Thailand. Kalau mau ada yang mau suka bisa kabarin aku. Bener. Masuk terus, Spiko. Masuk nih, cakep tapi bener ini gue salah satu knalpot yang paling gue suka karena bentuknya cakep, finishingnya juga cakep, sama ya itu sih gue sih suka sama bentuknya ya, bentuknya tuh cakep gitu. Untuk pernya ini tambahannya Tom berarti ya? Pernya gue ganti. Tadinya titanium juga? Tadinya enggak stainless. Akhirnya diganti ya, nyesuaiin sama ini aja baut-bautnya. Si baut Asiga itu sensor juga. Ya. Oh, 2 sensor nih ya? Iya. Berarti ini dibikin bisa untuk yang new juga bisa. Ya? Yang ada O2 sensor. Emang ini sebenarnya buat connected. Oke. Karena kan 2023 saat connected keluar memang ini diproduksi. Oh iya benar, tahunnya sama ya. Betul. Jadi kalau pakai di old gini teman-teman, kalau bang sensornya kalian tutup pakai baut yang seukuran dari si sensor O2-nya. Ya. O2 sensor. Tuh. Jadinya cakep kayak gini. Cakep. Ini sih motor bisa dibilang cakep iya, fungsional iya, cantik sih ini motor dengan segala macam aksesorisnya. Menurut lebih itu juga enggak, menurut gua pas lah kalau menurut gua ya teman-teman ya. Ya. Tapi Banyak yang lebih hedon teh. iya kalau ngomongin hedon sih iya Tom, tapi menurut gua lebih ke mix and match aja sih. Iya. Money can buy taste sebenarnya. Jadi memang sesuatu itu mesti memang dipikirin konsepnya. Jadi memang kalau tadi kata Mas Tommy sesuai dengan konsepnya. Jadi paling penting adalah yang sering gue obrolin adalah paling penting itu lah konsepnya dulu teman-teman. Konsepnya lu benerin dulu, konsepnya lu matengin dulu. Setelah itu jadi eksekusinya enak. Lu tahu barang apa yang mau lu tempel, barang apa yang mau lu beli, barang apa yang mau lu kombinasiin. Jadi nggak belanja beberapa kali lah. Tapi yang paling penting sih warna sih Teng. Iya pasti. Itu merubah warna. Segalanya. Betul. Tuh ya. Nah, jangan lupa teman-teman pakai Penta. Karena produknya bisa dilihat sendiri, hasilnya bisa dilihat sendiri. Iya. Penta sih nggak main-main sih. Ya betul. Kemarin waktu acara Daily kan dia bilang kayaknya belum baru-baru ini untuk merambah dunia modifikasi ya Teng ya. Tapi sekalinya merambah sih wah kacau sih. Karena yang paling enak itu adalah lu bisa custom color. Betul. Ngobrol sama Pentanya. Iya. Untuk custom color sesuai ini kan custom color Mas Tommy. Kemarin juga Mas Aldo, nanti kita akan ngobrol sama Mas Aldo untuk dengan Forzanya. Itu juga custom color juga. Untuk si Pandemi gue juga custom color. Agak dirubah dikit dari si Ruby Star-nya itu, Ruby Red Star-nya itu. Jadi memang karena Penta tuh punya teknologi seperti itulah, jadi bisa lebih buat kalian-kalian semua yang mau ngoplos chat atau mau custom chat bisa langsung cek Instagramnya Penta, minta gimana caranya kalian bisa custom color. Mungkin nanti gue akan ada di Season of Drive, itu ada di beberapa kota yaitu Bandung, Semarang, dan Surabaya. Insya Allah kita akan bikin activation atau bikin konten gitu
gimana caranya kalian bawa barang atau bawa cat yang kalian mau bikin, misalnya yang dibikin live di tempat. Mudah-mudahan aja itu jadi kejadian, jadi kita bisa, misalnya teman-teman mau, oh gue suka banget sama warna ini, tapi gue nggak tahu kodenya apa. Tinggal bawa ke sana, nanti akan diadukin sama tim Penta untuk jadiin cat supaya kalian bisa ngecat kendaraan kalian dengan pakai warna itu. Gitu teman-teman. Udah semuanya Tom ya? Udah sih. Top sih. Jadi ya baik lagi teman-teman ya, modifikasi itu tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi seluruh aliran modifikasi itu menurut Mas Rifat, ya gue quotes lagi dengan Mas Rifat itu benar. Tergantung dari seleranya masing-masing sama kebutuhannya masing-masing. Jadi semuanya benar. Jadi mau yang tinggi tetap dibikin standar karena suka touring, atau mau pendek kayak gini semuanya benar, dan semuanya itu ada alasannya masing-masing kenapa masih biarin motornya kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua nih, gue mau kasih kira-kira, kan tadi ada beberapa parts, udah hampir semuanya parts yang disebutin sama Mas Tommy ya. Gue mau kalian komen kira-kira Mas Tommy habis berapa nih di X-Max-nya gitu. Coba kalian komen di bawah kira-kira nggak bakal sampai koma-koma belakang ya, kira-kira aja habis berapa. Nah kalau sekarang gue mau tanya sama Tommy nih, Tom habis berapa kira-kira apa motor? Wah gokil. Nah, coba mudah-mudahan ada yang bener ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, terima kasih banyak yang udah nonton. Tommy juga terima kasih banyak Tom, udah hadir ke sini tadi. Udah jalan-jalan, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol karena kemarin ngobrolnya cuma baru sebentar di video yang kemarin. Sekarang udah dikupas tuntas motornya Mas Tommy. Juga terima kasih banyak untuk Penta Prima Paint yang sudah support dan bekerja sama dengan Direct Indonesia dan juga Mas Tommy. Terima kasih juga untuk Mas Doni yang ngerjain motor ini sampai secileng ini. Top lah pokoknya hasil kerjaannya, nggak ada miss. Luar biasa Mas Doni, kerjaannya mantep. Jadi itu ya gue bilang lagi-lagi, saat bahan yang bagus ketemu sama painter yang bagus, hasilnya pun jadi maksimal dengan konsep yang bagus juga, jadi semuanya mix and match-nya dapet. Sip gitu. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak yang nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.